rendah hati, dan seterusnya, maka di sini ada lawannya yang memancar, membawa sifat lawan dari ini sehingga terasa tidak baik, seperti negatif. Nah, sifat positif dan negatif terbawa dalam keseharian kita. Unsur kehidupan itu positif negatif. Anda punya mainan robot-robotan pakai baterai, akan positif dan negatif. Kalau nggak ada negatif nggak hidup, nggak ada positif pun nggak hidup. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini akan selalu seperti itu, karena bawaan di dalam diri kita pun kehidupannya seperti itu. Yang memancar pada sifat baik, pancarannya itu kalau material namanya infajar. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Kalau pancarannya membelah sesuatu yang gelap misalnya jadi terang, atau merespon sesuatu yang positif, itu fajar namanya. Makanya sholat pertama saat bangun tidur, saat sinar matahari membelah kegelapan malam disebut fajar. Quran surah 17 ayat 78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tapi kalau pancarannya sifat yang tidak baik, dirasakan kurang positif, fujur namanya. Ini huruf sama, tapi kalimat harokat bisa berbeda, makna bisa tidak sama. Laha dengan alaiha tidak sama. Kasabat dengan iktasabat itu beda. Laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Itu tidak sama. Ya, raghiba fi dengan raghibaan itu beda. Sama-sama raghiba, fi senang, an benci. Takwa akumulasinya ini, lawannya ini. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menghidupkan yang takwa, menekan yang fujur. Jelas? Ini ada supporter yang mensupport kita supaya ini bisa muncul ke permukaan. Namanya malaikat. Karena itu, setiap ada amalan yang mensupport takwanya supaya muncul, seperti sholat, takwa supaya hidup, puasa, takwa supaya naik, itu pasti malaikat ikut support. Contoh paling cepatnya begini, ini pasti dirasakan. Panggilan sholat itu apa namanya? Adzan. Ketika adzan dikumandangkan, kalau ada iman dalam hati kita, pasti terkonfirmasi. Makanya sebelum kalimat sholat, iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, iman itu nanti konfirmasinya akan muncul ketika dipanggil untuk menunaikan sholat. Ada di mana ayatnya? Al-Anfal. Ayat berapa? Kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ingat, qulub jamaknya qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Orang beriman tuh ciri standarnya, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran di hatinya. Getaran itu getaran iman, beda. Tidak sama dengan ketika Anda di jalan pelanggaran lihat polisi, ada getaran juga tuh. Itu bukan getaran iman. Baik, balik lagi. Ada getaran, maka ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada rasa kan dalam hati? Pernah nggak ada semacam bisikan positif pada diri kita dengan mengatakan sudah adzan, siap-siap. Nah, itulah tugasnya malaikat. Jelas? Tapi setelah adzan itu selesai, tiba-tiba suka ada bisikan, baru adzan kok belum qomat. Pernah begitu? Itu ada hadisnya di Abu Daud nanti. Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, balik lagi setannya, namanya khanzab. Setan balik lagi. Nah, itulah provokatornya setan. Di sini ada supporter, di sini ada provokator. Setan. Perhatikan baik-baik. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita, kita akan selalu menemukan keadaan hati ini terbawa pada dua suasana. Anda pun waktu mau ke sini kan masih ada pilihan tuh, berangkat enggak gitu kan, ustaznya datang enggak gitu kan. Tadi kan waktu nunggu, terus Ustaz Surya kan ngasih pengarahan, kan Anda masih lihat jam tuh, terus ustaznya datang enggak ya gitu ya. Nah, itu kan selalu begitu. Nah, karena tidak tentram, ada gejolak, bahasa Arabnya disebut qoluba. Tempatnya disebut kolbu. Tempat nafasnya disebut dengan kolbu. Cara kita supaya bisa menekan ini, agar lahir ini, takwa, itu disebut tazkiyah itu. Maka lanjutkan ayatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Zakka pakai fi'il madhi di sini supaya cepat dan fungsinya kuat. Jadi kalau pengen betul-betul jadi orang baik, maka komitmenlah yang kuat dan cepat untuk membersihkan,
menyucikan terjemahannya, nyuci, supaya yang fujurnya dialihkan ke takwa. Saya tanya sama ibu deh Bu, maaf ya Bu, kalau nyuci itu buang bajunya atau buang kotorannya? Ih kotor, kan nggak ada begitu kan, pasti buang kotoran kan. Nah ini kita diajak berpikir, makanya saya bilang jadi orang Islam itu pasti pintar, karena bahasa Quran itu menstimulasi otak kita supaya terus berpikir jadi pintar. Nah karena itu kenapa harus ada nyuci? Karena ada kotoran. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Sampai sini paham nggak? Kenapa dicuci? Supaya kotorannya apa? Hilang. Muncul apanya? Bersihnya. Karena ibu nggak mungkin nyuci baju bersih. Ibu kurang sehat kalau begitu. Yang dicuci itu yang Nah, cara berpikirnya Allah mendatangkan yang kotor itu bukan ingin menjadikan baju kotor, bukan. Tapi supaya muncul bersihnya. Hah? Ulang. Allah mendatangkan, menciptakan kotor bukan ingin membuat baju itu kotor, tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor nggak ketahuan bersih. Nyuci itu cuma wasilah saja. Kalau tidak ada kotor kita nggak tahu itu bersih. Makanya didatangkan kotor supaya datang apanya? Bersihnya. Nah terapkan kaidah itu ke sini. Seperti Anda mencuci bukan menghilangkan bendanya. Ini bukan menghilangkan nafasnya, meninggal kalau begitu. Yang diinginkan, didatangkan dusta itu bukan ingin menjadikan Anda pendusta, tapi supaya muncul jujurnya. Diciptakan marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi supaya naik sabarnya yang ada di ibu. Kita belum belajar hikmah nih, belum belajar, karena kan rumah tangga itu selalu naik kelas. Ya, ibu mau naik apa turun? Nah, kalau mau naik pasti tantangannya pun lebih besar. Kalau kesabarannya kecil, rumah tangga rusak, Bu. Karena Allah nggak mungkin ngirimkan ujian besar pada sesuatu yang kecil. Kalau Anda doanya pengen besar, ujiannya pasti besar. Caranya bagaimana? Kirimkan masalah-masalah supaya kesabarannya naik, sehingga ketika mengatasi masalah yang lebih besar, sabarnya sudah mulai bisa mengatasi ini. Itu maksudnya. Halo? Ya. Jadi kalau Allah titipkan marah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Boleh jadi di depan itu ada persoalan lain yang melatih kesabaran supaya lebih kuat. Tuh. Jadi berbahagialah kalau suami sedang marah. Suami marah, kan? Lihat, oh Allah titipkan marah pada suami supaya saya sabar. Nah, kan tenang aja. Insya Allah lebih tenang. Ntar juga lama-lama suami bingung sendiri. Tuh. Jadi gampangnya gini, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Nah, balik gantian kita ya. Istri cemberut, suami gitu. Pulang kantor, istri cemberut. Mama, apa kabar? Yuk, kasih gelang 2 kilo. Wah, itu selesai masalah insya Allah. Ya teorinya begitu, prakteknya kan nggak semudah itu. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah begini bawa istri, itu jarang. Ini live ya? Ya. Gitu ya. Nah, itulah tazakka itu. Nah, kenapa pakai ya zakah? Untuk memotivasi kita cepat. Walaupun pada dasarnya kita selalu mengalami tahapan-tahapan. Gak ada yang langsung sempurna. Dan kalau sedang belajar jadi orang baik, gak usah pedulikan pada berbagai macam komentar yang dialamatkan pada kita. Ini saya kasih rumus supaya enak ya. Gini, hidup itu gak akan lepas dari cacian. Ingat baik-baik itu. Kata Imam Syafi'i, semua orang hidup pasti mengalami cacian. Allah pun dicaci, malaikat dicaci, nabi dicaci,
Ya, sahabat dicaci, tabi'in dicaci, ulama dicaci. Antum Tuhan bukan, nabi bukan, malaikat bukan. Sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum nyampe. Terus nggak pengen dicaci, nah, kurang sehat. Ya. Nah, cacian itu ada dua. Dari orang baik atau dari orang buruk. Dari yang soleh atau yang salah. Kalau yang mencaci itu orang baik, maka Allah sedang menitipkan kebaikan pada orang itu supaya dia kembali berarah pada nilai-nilai kemuliaan. Ulama nih misalnya, ya, cacian ulama itu bukan kata-kata kasar. Biasanya nggak keluar dalam bentuk yang kasar, dengan yang baik, yang lembut, kecuali pada kondisi tertentu dia tegas, tapi tetap tidak kotor keluar kata-katanya. Karena beda antara kotor dengan tegas itu lain. Nah, kalau ada ulama mengingatkan, sekalipun tegas misalnya, itu artinya dititipkan oleh Allah supaya kita kembali jadi baik. Tapi kalau ada orang yang terlihat tidak baik, mencaci Anda karena kebaikan Anda, itu artinya Allah titipkan pada orang itu untuk menetapkan bahwa Anda sudah jadi orang baik. Ya. Dulu Anda nongtong-nongtong misalnya di tempat yang kurang baik, terus tiba-tiba ke masjid, teman Anda bilang, wah soleh, kan? Padahal nama Anda Kevin misalnya, kan? Nah, itu bukan celaan sebetulnya. Allah titipkan pada lisan orang itu yang menetapkan bahwa sekarang Anda sudah baik. Buktinya yang kurang baik pun tetap menyebut Anda baik. Jadi nggak usah marah. Kalau ditemukan pada diri kita, kita koreksi. Kalau tidak ditemukan, abaikan aja. Selesai. Jangan mencela yang sudah tercela. Dan nggak usah langsung bikin status. Alhamdulillah ditetapkan jadi baik. Memang Allah Maha Adil. Nah, kurang kerjaan. Ya. Tidak aman. Apa saya juga aman dari itu? Tidak. Coba lihat di media sosial tuh. Yang mencela ada. Ya, yang ini ada. Tapi kan untuk apa? Kita abaikan saja. Ya, kalau merasa ya perbaiki, tidak merasa ya tidak usah. Saya dilaporkan Ustadz, itu si fulan mencela, padahal dia juga dulu dengan Ustadz begini. Alhamdulillah saya terhormat. Terhormat. Nasabnya ke Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pernah dihujat oleh seseorang, muridnya mengadu. Imam Syafi'i, orang itu depan Anda senyum-senyum, di belakang itu menghujat. Alhamdulillah, berarti saya berwibawa katanya. Alhamdulillah saya berwibawa. Kok bisa? Karena dia masih menghormati saya di hadapan saya. Dan hanya bisa membicarakan itu di belakang saya, berarti saya berwibawa. Ya, jadi maksudnya apa? Bikin santai aja kehidupan itu. Ya, bikin